Halo teman-teman Pak Jandes, perkenalkan nama saya Josephine Jekunia dari kelas 7. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas manusia memenuhi kebutuhannya. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan menurut intonasinya. Kebutuhan primer, kebutuhan dasar yang sangat penting dan harus dipenuhi untuk menghidup kelangsungan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi, misalnya peralatan rumah tangga, transportasi, dan pendidikan. Kebutuhan tersier, kebutuhan yang bersifat mewah dan hanya dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder telah dipenuhi. Contohnya barang-barang mewah, rekreasi, dan hiburan. Kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan fisik seperti makan, minum, tidur, dan olahraga. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa seperti pendidikan, hiburan, rekreasi, dan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan jangka pendek, kebutuhan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang relatif singkat seperti kebutuhan harian. Kebutuhan jangka menengah, kebutuhan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang lebih lama seperti kebutuhan untuk membeli rumah atau kendaraan. Kebutuhan jangka panjang, kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu yang sangat lama seperti kebutuhan untuk pensiun. Yang keempat, kebutuhan menurut subjek membutuhkannya. Kebutuhan individu, kebutuhan bersifat pribadi dan hanya dipenuhi oleh individu tersebut. Misalnya kebutuhan akan makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Kebutuhan sosial, kebutuhan yang bersifat sosial dan harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat, misalnya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, atau keamanan. Macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, menurut wujudnya. Barang konkret, alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat dan diraba secara fisik seperti makanan, pakaian, rumah, dan kendaraan. Barang abstrak, alat pemuas kebutuhan yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat dirasakan seperti kasih sayang, kebebasan, dan keamanan. Yang kedua, menurut hubungannya dengan barang lain. Barang substitusi, alat pemuas kebutuhan yang dapat menggantikan fungsi barang lain, misalnya kopi dan teh. Barang komplementer, alat pemuas kebutuhan yang harus digunakan bersama-sama dengan barang lain, misalnya mobil dan bensin. Yang ketiga, menurut ketersediaannya. Barang bebas, alat pemuas kebutuhan yang tersedia secara alami dan tidak perlu diusahakan seperti udara dan sinar matahari. Barang ekonomi, alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya dan memerlukan upaya untuk mendapatkannya seperti makanan dan pakaian. Yang keempat, menurut tujuan penggunaannya. Barang konsumsi, barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhannya seperti makanan, pakaian, dan rumah. Barang modal, barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang lain seperti peralatan pabrik dan mesin. Yang kelima, menurut proses pembuatannya. Barang mentah, barang yang belum diolah seperti hasil pertanian dan pertambangan. Barang setengah jadi, barang yang sudah diolah sebagian seperti kain, tekstil, dan tepung terigu. Barang jadi, barang yang sudah siap digunakan seperti pakaian dan makanan siap saji. Yang keenam, menurut jaminannya. Barang berkualitas tinggi, alat pemuas kebutuhan yang memiliki jaminan kualitas yang baik. Barang berkualitas rendah, alat pemuas kebutuhan yang memiliki jaminan kualitas yang kurang baik. 3. Kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna pada barang atau jasa. Contohnya petani menanam padi. Yang kedua, distribusi. Kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, pedagang grosir membeli beras dari petani untuk dijual ke pedagang eceran. Yang ketiga, konsumsi.
Kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seseorang membeli dan memasak beras untuk dikonsumsi. Sekian remedial IPS saya, terima kasih.